Sebelum kalian beli sesuatu, entah itu makanan, gadget, baju, atau bahkan cuma beli sampo doang, pasti hal pertama yang kalian lakuin tuh scroll ke bawah, cari review. Bener nggak? Kalau reviewnya bagus, bungkus. Kalau nggak, skip. Ya kan? Yap, kita semua ngelakuin hal itu. Tapi di balik kebiasaan sesederhana ngecek review ini, ada sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa besar. Di video kali ini kita akan bongkar beberapa fakta yang mind-blowing. Kenapa sesuatu yang sesimpel ninggalin bintang dan komentar bisa punya dampak ekonomi yang besar banget, yang harus dipikirin dengan serius. So, let's go to the main topic. Oke, kita flashback sebentar. Dulu, sebelum era internet, kalau kita mau tahu tempat makan yang bagus dan enggak, kita tanya ke siapa? Tanya ke teman, tanya ke keluarga, kerabat. But now, everything has changed. Google Review, Amazon, Tokopedia, Shopee, dan macam-macam deh. Semua platform ini tuh bukan cuma tempat orang curhat tentang produk yang dibeli. Mereka jadi gatekeeper baru dalam dunia bisnis. Dan ini bukan lebay bro. Faktanya, 93% konsumen bilang kalau review online bisa mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 93% itu besar banget loh ya. Artinya hampir semua orang. Kalian gitu juga nggak? Tulis di kolom komentar. Terus sebesar 52% ngelihat rata-rata rating sekitar bintang 4 atau 5 pas nyari barang. Ini fakta yang real dan kita nggak bisa menutup mata lagi. Lebih gila lagi. 1 bintang yang naik di Google Review bisa meningkatkan revenue bisnis sekitar 5-9%. Iya, 1 bintang doang. Poinnya adalah aku mau kasih lihat ke kalian kalau review online sekarang tuh bisa sepenting itu untuk kelangsungan hidup suatu bisnis. Pertanyaannya sekarang, kenapa sesuatu yang subjektif kayak persepsi individu tentang rasa makanan, kualitas produk, pengalaman personal, itu bisa jadi objektif yang powerful, sampai bisa nentuin hidup matinya bisnis. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena di era ekonomi modern, saat ini tuh berlaku perception is reality. Iya, perception is reality. Simpelnya tuh gini, kalau orang percaya bisnis kalian tuh bagus karena lihat bintang 5, ya bisnis kalian jadi bagus. Dan sebaliknya, kalau orang percaya bisnis kalian jelek, well, you get the idea. Review bukan lagi soal feedback. Review adalah currency baru dalam ekonomi digital. Dan asal kalian tahu aja, seperti currency yang lain, dia bisa dimanipulate, diinflate, dan bahkan di-weaponize. Kalian sadar nggak? Oke, let's dig deeper. Sekarang kita masuk ke pembahasan sisi gelapnya, the real cause of bad reviews. Dan ini bukan cuma soal, oh, sedih dapat bintang 1. Enggak, ini lebih kompleks bro. Ini nggak sesederhana dapat bintang 1 terus ya udah, enggak. This is about financial destruction. Research menunjukkan bahwa 1 review negatif butuh sekitar 12 review positif untuk di-offset dampaknya. Let me repeat that. 1 bad review butuh 12 good review untuk balance. Itu artinya kalau bisnis kalian dapat 1 review jelek, kalian harus kerja super keras banget untuk dapetin 12 orang yang puas dan mau ninggalin review positif. Dan nggak cukup sampai di situ. Sekitar 86% konsumen akan ragu-ragu untuk beli dari bisnis yang rating jelek. Nah, rating jelek ini nih yang bervariasi. Banyak yang bilang sekitar bintang 4. Jadi, kalau rating bisnis kalian itu cuma 3,8, congrats. Bisnis kalian itu banyak kehilangan potensial customer. Dan yang lebih mengerikan adalah long-term effect. Bad reviews nggak cuma bikin orang nggak beli hari ini doang. Mereka merusak brand trust untuk jangka panjang. Ada istilah dalam marketing itu namanya brand equity. Nilai intangible dari reputasi brand.
Negative reviews slowly but surely bikin rusak brand equity. Dan untuk rebuild trust yang udah hancur ini butuh 5-10 kali lebih mahal daripada maintain trust dari awal. Makanya banyak brand yang kalau udah kehilangan trust, mereka langsung pilih jalan pintas untuk rebranding daripada rebuild trust. Karena memang sesusah itu memaintain trust, bro. Terus juga ada barrier to entry. Sekarang bayangin gini, kalian entrepreneur baru, kalian punya produk inovatif, quality bagus, service excellence, tapi kalian baru mulai, kalian punya 0 review, belum ada review sama sekali, terus pas konsumen mau beli, dia akan scroll dong, lihat produk kalian, terus lihat nothing, kosong, nggak ada apa-apa. Pas di sebelah kalian, ada kompetitor tuh, dengan 500 review lebih, ratingnya 4,5. Dan siapa yang mereka pilih coba? Nah, ini yang disebut review barrier to entry. Even if kalian punya produk yang lebih bagus, lebih murah, lebih inovatif, tapi kalau kalian nggak punya review, kalian invisible. Dan ini diperparah sama herd mentality. Manusia itu kan social creatures. Kita cenderung ikut apa yang orang lain lakuin. Kalau kita lihat 1000 orang kasih bintang 5, kita langsung mikir nih, wah, pasti bagus nih. Kalau kita lihat 100 orang komplain, kita langsung mikir juga, oh, ini pasti jelek nih. Benar nggak? Dan bahayanya, fenomena ini tuh menciptakan suatu siklus. Review bagus, lebih banyak orang beli. Lebih banyak review bagus. And cycle continues. Terus kalau ada review jelek, less people buy, and then less review, atau review banyak yang negatif, and cycle continues. It's a self-fulfilling prophecy. Bisnis yang udah di atas, makin di atas. Bisnis yang struggling, ya makin susah naik. Jadi, basically dalam era review ekonomi ini, rich get richer, poor gets poorer. Sound familiar? Yap. Because it's the same pattern we see in regular economics. Sekarang gini, bayangin ada 2 produk. Produk A, rating 5 bintang, 50 reviews, semuanya terlihat perfect. Terus di sisi lain, ada produk B, rating 4,5, 500 reviews, mix. Ada review positif dan beberapa negatif. Mana yang lebih kalian percaya coba? Kalau jawaban kalian produk B, berarti kalian punya consumer intuition yang bagus. Dan lucunya, bad reviews can actually be a good for business. Kalian percaya nggak? Ini tuh by research ya, bukan cuma teori. Studi menemukan bahwa rating bintang 5 actually raise red flags bagi konsumen. Orang jadi curiga, ini fake review ya? Kok semua perfect? Nggak masuk akal nih. Ini pasti dimanipulasi nih. Bener nggak? Jadi kalau kalian mau beli barang terus nemuin ada toko yang perfect banget ratingnya, jangan langsung percaya bro. Bisa jadi itu fake review. Nah ternyata rating sekitar 4,2 atau 4,5 dengan mixed reviews dianggap yang paling otentik. Ya karena nggak ada produk atau service yang sempurna kan. Kalau semua orang bilang perfect, it's too good to be true. Tapi kalau ada mix, banyak yang puas dan beberapa yang komplain, it feels real. Tadi kita udah ngebahas sedikit soal fake review. Nah, sekarang fenomena review online ini telah memunculkan industri baru, yaitu the fake review industry, click farm. Click farm tuh literally kayak suatu warehouse yang penuh sama puluhan orang dengan puluhan ponsel. Atau bisa juga mereka pakai bot yang kerjanya cuma satu, ngasih fake review. Kalian bisa beli fake review dengan rentang harga yang bervariasi. This is a real industry bro, with real marketplace, with customer support, and dengan garansi. 100% safe, won't get detected katanya. Gokil nggak tuh? Tercatat setidaknya pernah terjadi kerugian sebesar 300 miliar dolar akibat industri gelap ini. Terus biasanya ada 2 jenis fake review yang bisa dipakai. Pertama, positive review inflation, yaitu bisnis bayar fake positive reviews buat boost rating mereka sendiri. Yang kedua, negative reviews attack, yaitu kompetitor bayar untuk kasih fake negative reviews ke bisnis rival. Nah, yang kedua ini nih, especially brutal. Bisa ngerusak bisnis orang bro. Fake review ini benar-benar mendistorsi nilai suatu bisnis.
Yang dirugikan nggak cuma bisnis rival, tapi juga customer. Oke, jadi setelah kita ngomongin panjang lebar soal review online, pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai konsumen, apa yang bisa kita lakuin? Because knowledge is only powerful kalau kita pergunakan dengan benar. Ini bukan cuma tentang protect diri kita sendiri dari fake reviews atau bad purchases, tapi juga tentang bagaimana kita bisa jadi responsible participant. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin. Pertama, rating sempurna bintang 5. Kalian harus hati-hati nih kalau ketemu sama toko dengan rating perfect begini. Apalagi kalau reviewnya template doang. Kayak great product, very good, good, atau recommended. Review yang modelan begini harus diperhatikan nih, karena nggak spesifik kan, nggak detail dan nggak ada konteks. Bisa aja bot. Kedua, review yang tiba-tiba banyak terus sepi. Misalnya review dalam sehari bisa sampai 50 biji. Terus besoknya sepi nggak ada review sama sekali. Kalian harus hati-hati kalau ada jumpa yang modelan begini. Ketiga, carilah review di sekitaran rating 3 atau 4 bintang. Biasanya bintang 3 atau 4 ini yang paling balance. Mereka nggak terlalu positif dan nggak terlalu negatif juga komennya. Just honest assessment. Terus kalau kalian mesti ninggalin review, cobalah untuk lebih bijak. Jangan cuma tinggalin review dengan kalimat produk yang bagus. Gitu doang. Jangan. Tapi sertakan juga alasan supaya terkesan nggak robot dan template. Terus jangan terlalu mudah kasih bintang 1 guys. Bintang 1 tuh layak diberikan kalau kalian bener-bener ngalamin pengalaman yang jelek banget. Bener-bener yang nggak bisa ditoleransi. Misal, kalian pesen makanan, terus di dalam makanan tuh ada kecoak, cacing, atau semacamnya lah. Nah itu tuh baru layak tuh diberi bintang 1. Tapi kalau makanannya cuma sekedar nggak enak, atau keasinan, overpriced, atau penyajiannya yang lama, ya janganlah dikasih bintang 1. Terus juga jangan lupa kasih foto atau video supaya review kalian lebih otentik. Semoga dengan adanya video ini lebih bikin kita jadi makin bijaksana. Because your voice, your rating, your comment is very very important. So, next time pas kalian scroll through reviews sebelum beli something, remember, you're not just reading opinions. Kalian sebenarnya sedang berpartisipasi dalam sistem ekonomi digital yang menentukan keberlangsungan hidup suatu bisnis dan mempengaruhi pasar. Review kalian sangat berharga. Your voice has power. Your star rating has economic impact. Use it wisely. Be honest. Be fair. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.